warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa juludihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur alhamdulillah sore menjelang senja dipertemukan di majelis ilmu. Sama-sama kita ketahui bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu tidak disia-siakan. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari kediamannya menuju majelis ilmu, maka dia di mata Allah sedang berjihad sampai nanti pulang. Jadi cuma 1 jam tapi dapat pahala jihad. Luar biasa. Izinkan saya pada kesempatan kali ini membicarakan topik tentang rahmat Allah. 11 rahmat Allah. 11 rahmat Allah. Asmaul Husna ibu Allah. Apalah ya? Dari 99 nama Allah, yang paling berat timbangannya, yang paling berat nilainya, itu ternyata adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal kan banyak, ada 99 ya. Kemudian Al-Quran itu kan ada 114 surat ya. Kemudian ada berapa ayatnya? 6.600 lebih ya. Dari 114 surat, itu surat yang paling berat nilainya itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Karena surat satu-satunya surat itu di Al-Quran yang punya nama begitu banyak, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nama lainnya itu adalah pertama Alhamdu, pujian. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdu. Yang kedua, Fatihah itu adalah Fatihul Quran, pembuka Al-Quran. Yang ketiga, Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Asasul Quran, pondasinya Quran. Yang keempat, Al-Fatihah itu disebut dengan Asy-Syifa, obat. Makanya kita suka dengar kan kalau ada kiai, ustadz itu membacakan Al-Fatihah ya di air kan, air di gelas lalu diminumkan. Kemudian yang kelima, Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Ar-Ruqyah, jampi.
Jadi kita boleh menjampi dengan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Karena dulu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah meruqyah seorang kepala suku yang terkena binatang berbisa itu dengan Al-Fatihah. Dengan izin Allah sekali dibacain sembuh ya. Kalau kita belum tentu. Kadang-kadang kita dibacain Yasin aja jinnya ngikut baca. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah As-Sabul Mathani. As-Sabul Mathani, 7 kalimat yang diulang-ulang. 7 kalimat yang diulang-ulang. Salam. Masih banyak lagi nama lain dari surat Al-Fatihah. Maka surat di Al-Quran yang istimewa itu surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Nah, dari 7 ayat yang paling istimewa ayat berapa? Al-Fatihah ada 7 ayat. Yang paling istimewa ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diperas lagi menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, salah satu inti agama Islam itu adalah rahmah. Ya. Nah, Allah punya 100 rahmah. Yang satu diambil lalu diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia sekarang. Yang 99 disimpan buat nanti di akhirat. Nah, saya ingin sampaikan ini ada 11 dari sekian banyak yang disebut dari bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita manusia. Yang pertama, rahmatul haya, itu hidup. Rahmat hidup. Jadi maksudnya gini, ada yang sekolah di biologi nggak dulu, jurusan biologi? Pernah belajar. Proses terjadinya manusia itu kan dari spermatozoanya laki-laki dan ovumnya wanita. Ketika bertemu di rahim, itu jumlah spermatozoanya itu banyak betul. Ya. Bahkan ada yang bilang sampai jutaan. Tapi yang netes, maksudnya netes, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majamilah, ya alhamdulillah sehat. Istiqomah ngaji ya Bu, mumpung di dunia lah. Kalau udah di surga kan gak usah ngaji lagi ya, mumpung di dunia. Jadi kembali tadi, spermatozoa itu jumlahnya banyak, tapi yang netesin indung telur wanita itu ternyata cuma 1. Tapi ibu gak bakal ngerasain, orang itu mah gak kerasa. Tapi pertanyaan saya, yang ngizinin netesin itu siapa? Nah, itu tahu. Nah, pertanyaannya, kalau yang ngizinin netes Allah, pertanyaan saya begini, kenapa ada yang gak netes? Ayo. Ujian Allah, ya begitu ya. Pernah dengar nggak ibu? Lakinya sehat, bininya sehat,
makannya enak, rumahnya bagus, kagak punya anak, ada nggak? Padahal netes, ini maksudnya laki-lakinya itu netesin, tapi kagak jadi. Nah yang ngizinin jadi apa kagak siapa? Ada dalilnya di surat apa? 31 ayat 34. Dalilnya itu. Surat 31 ayat 34. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada si Allah, ilmu rahasia as-saah, datangnya kiamat. Yang kedua, yunazzilul ghaitsa, turunnya hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, apa yang terjadi pada rahim perempuan. Jadi kalau ada orang udah kawin lama banget kagak punya anak juga, itu memang ujian. Lah kata dokter, sehat lakinya, bininya sehat, sehat. Spermatozoanya sehat, indung telurnya sehat, tapi kagak netes. Ujian dari Allah. Tapi ada yang jadi mulu sampai 16. Iya zaman dulu mah memang sawahnya masih lebar-lebar, kebunnya masih luas. Ya jadi jamaah yang saya muliakan, rahmat Allah itu yang pertama adalah kita diizinkan hidup. Kita diizinkan hidup. Yang kedua, rahmat Allah itu adalah sayakunul insan, yaitu kita jadi manusia, itu rahmat Allah. Kita jadi manusia. Loh, memangnya makhluk Allah ada yang lain, Ustaz? Ada 6 makhluk Allah. Kita kan nggak pernah milih, ya nggak? Ada nggak ya yang pernah usul itu saya jadi kucing aja apa ya? Lah kagak. Kucing juga nggak bisa milih. Tapi ini rahmat Allah, kita dipilih Allah menjadi manusia. Padahal makhluk Allah tadi saya bilang ada 6, apa saja? Malaikat, ya gak? Mohon maaf Bu, saya mau nanya, apa untungnya jadi malaikat, apa ruginya jadi malaikat? Ayo. Untungnya malaikat gak pernah dosa. Untung gak? Ruginya apa? Ruginya jadi malaikat apa? Gak punya nafsu. Ada malaikat dedemenan? Gak ada. Malaikat gak punya nafsu. Yang kedua, makhluk Allah namanya jin. Ada gak jin? Coba sebutkan untungnya dan ruginya jadi jin apa? Untungnya dulu apa jadi jin? Enaknya apa jadi jin? Untungnya apa? Ada 5 keuntungan jadi jin. Masih ingat gak? Apa saja itu? Terutama jin yang kafir ya. 1, di surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Dia ngelihat kita, ngelihat manusia, manusia nggak bisa ngelihat dia. Nah, untung nggak tuh jin? Untung. Dia ngelihat kita, jin tuh lihat kita. Tapi kita nggak ngelihat jin. Ibu pernah ngelihat jin? Ada yang bisa ngelihat jin nggak? Kalau ada orang bisa ngelihat jin, ada jinnya. Yang Mbak Yu yang udah meninggal kemarin ya, sama Loren. Untungnya jadi jin yang kedua apa? Jin yang kafir itu di surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia bisa datangin manusia dari 4 penjuru arah. Kita nggak bisa datangin mereka. Kata mereka, saya datangin manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau dari atas bawah nggak bisa, karena ini jalur Allah dan hamba. Kita nggak bisa datangin jin. Lah jin mana orang kagak kelihatan? Gimana lihatnya? Ya. Yang kedua, apa untungnya yang ketiga jadi jin? Al jin
sayakunu tashabbuh bi ghairi syakli. Jin bisa berubah bentuk sedangkan kita tidak bisa berubah bentuk. Jelas nggak maksudnya nih? Oh, jin itu bisa jadi manusia. Bentuknya bisa bentuknya jadi manusia yang cakep kayak Nyi Rono Kidul. Bisa bentuknya kayak bocah kecil, palanya botak, tuyul. Bisa bentuknya cantik, depannya belakangnya bolong. Apa itu? Rundel bolong. Bisa nggak itu? Sedangkan kita nggak bisa berubah kan? Ya begini baik udah. Itu yang ketiga, untungnya jadi jin, jin kafir. Yang keempat, apa untungnya jadi jin? Jin itu bisa masuk ya ke dalam darah manusia. Sedangkan kita tidak bisa melihat masuk ke dalam darah jin. Orang jin aja nggak tahu kita. Nah, yang kelima, jin itu untungnya, terutama jin yang kafir, dia tidak mati sampai hari kiamat. Sedangkan kita manusia sekarang aja gara-gara corona sudah 58.000 di Indonesia yang mati. Di dunia 4 juta. Tapi ruginya jadi jin apa? Ayo. Hah? Apa? Enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin juga ada yang mukmin kayak kita. Ya. Ruginya jadi jin itu adalah tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Maksudnya tidak hidup dengan Nabi Muhammad. Lah kalau kita kan manusia, para sahabat ketemu Nabi Muhammad kan? Kemudian yang kedua, tidak langsung pegang apa? Pegang apa? Quran. Yang jin yang asli. Lah ngomong jin asli, emang dia alamnya lain. Lah kalau Quran kan begitu, kita yang megang. Kemudian yang ketiga, makhluk Allah tadi, malaikat, jin, baru kita manusia. Yang keempat apa? Al-hayawanat, binatang. Apa untungnya jadi binatang, apa rugi jadi binatang? Coba. Kalau kita mau perbandingan, kita ditakdirkan jadi manusia. Untungnya jadi binatang adalah tidak dihukum kalau melakukan kesalahan. Coba ibu habis pengajian nih, mohon maaf, pulang bajunya dilepas, dihukum gak ibu? Gelo sih ya. Tapi ada nggak ayam atau kucing jalan dari sini ke Sempora kagak pakai baju, dihukum nggak? Kita ngambil makanan orang, dihukum nggak? Dihukum. Kucing ngambil pala bandeng, dihukum nggak? Paling diserampang ini sapu kalau kita lagi darah tinggi ya. Jadi kalau kita lagi hatinya baik, malah kucingnya dikasih tuh. Ya. Yang kedua, ruginya jadi untungnya jadi apa? Jadi hewan itu begitu mati selesai, nggak dihisab. Yang ketiga, untungnya jadi hewan itu adalah mereka tidak dibebani untuk ibadah. Tapi ruginya ya banyak. Salah satunya ya ruginya dia tidak bisa masuk surga kayak kita gitu. Ya. Kemudian yang keempat, makhluk Allah itu namanya apa? An-nabats, tumbuh-tumbuhan. Ada plus minusnya, ada ruginya, ada untungnya. Kemudian yang keenam adalah al-jamad. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu makhluk Allah. Gunung, langit, air, angin, itu makhluk Allah. Saya mau nanya nih, kuis. Mereka gunung, laut, angin, semuanya itu hidup nggak? Berkomunikasi nggak dengan Allah? Ayatnya jelas ya, banyak ya, terutama di surat Al-Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil, bertasbih. Bertasbih itu artinya apa? Fi'il ya, kata kerja. Berarti mereka kerja.
Berarti yang di langit angin, gunung, laut, sungai, batu, itu semua bertasbih. Cuman bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh bahasa. Lah kalau kita dengar apa yang mereka omongin, lah pengang kuping kita. Betul nggak? Begitu kira-kira. Jadi rahmat Allah itu yang kedua apa tadi? Pertama apa? Kita diizinkan hidup ya, itu rahmat Allah. Yang kedua, kita dipilih Allah sebagai apa? Manusia. Cuman saya mau nanya ke ibu bener bersyukur ya jadi manusia ya, nggak apa-apa ya, kita jadi manusia ya. Apa pengen jadi malaikat misalnya, apa pengen jadi jin biar tadi bisa berubah bentuk, itu nggak pengen nggak? Jadi siluman. Baik, itu yang kedua. Rahmat Allah yang ketiga adalah dipilihnya nasab. Rahmat Allah yang ketiga adalah nasab, keturunan. Itu rahmat Allah tuh. Kita nggak pernah milih bapak kita si Anu, emak kita si Anu. Tapi alhamdulillah bapak kita, emak kita hidup di negara yang semuanya hampir Islam. Saya mau nanya, kalau ibu bapaknya namanya Li Sing Wecing, bapaknya namanya Siang Siang Maling Seng, kira-kira kemungkinan ibu gimana kira-kira? Ya kalau jadi orang Buddha, ya nggak? Konghucu, ya kalau nggak Konghucu apa? Ya orang Kristen. Majabilah namanya siapa bapaknya? Haji Amin. Hah? Emaknya? Cocok, anaknya Jamilah, bener nggak? Bener nggak? Saya bapaknya Fatoni, emak saya Hajah Maim Muniah, ya cocok, anaknya Gupron gitu. Iya nggak? Iya. Padahal saya nggak pernah pesen sama Allah. Bapak saya Fatoni, emak saya Muni, enggak. Lah orang ini mah dari Allah, rahmat Allah kok. Nah itu rahmat tuh. Hah? Cuman kalau boleh beli mah saya tadinya pengen jadi anaknya Pak Soeharto. Kalau boleh milih mah ya kan kaya kayak Tommy. Agak dibawa, jangan kata mobilnya, kancing bajunya kayak orang dibawa. Jadi yang ketiga rahmat Allah itu dipilihnya kita jadi punya nasab, keturunan. Yang keempat, nah ini penting, kita dipilih Allah jadi orang beriman, itu rahmat. Karena kita nggak pernah pesen. Banyakkan orang beriman atau banyakkan orang nggak beriman sekarang yang hidup? Bu, banyakkan yang kafir apa yang Islam? Ya, patah siapa? TV-nya rusak itu. Jumlah manusia sekarang berapa? Kata data ada yang bilang jumlah manusia sekarang 8 miliar. Tapi yang orang beriman kayak kita cuma 2 miliar. Berarti yang 6 miliar kafir kan? Apa resikonya jadi orang kafir? Resikonya apa? Hah? Bukan hanya masuk, selama-lamanya di neraka. Di dunianya cuman 1 jam 25 menit. Karena di surat Al-Ma'arij ada ayat bunyinya, karena ukuran akhirat itu mikdaruhu, ukurannya dengan dunia, khamsina alfasanatin. Sehari di akhirat 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang kafir di dunia ini hidupnya bahagia selama 70 tahun, dia cuman bahagia sejam 25 menit. Nanti di akhirat bukan 1 triliun tahun, 2 triliun tahun, 1 miliar triliun tahun, enggak, tapi selama-lamanya.
Sedangkan ibu orang beriman kan? Ibu orang beriman kan? Insya Allah lah sampai akhir hayat kita beriman ya. Ibu paling hidup 70 tahun kan? Sejam 25 menit. Insya Allah walaupun nanti mampir di neraka sebentar, akhirnya mah kita di surga bukan setriliun semiliar triliun tahun. Khalidina fiha abada. Kalau mampirnya mah masing-masing. Tergantung apanya? Dosanya. Amalnya lagi Pak ya. Bu, saya mau nanya nih. Ibu pengen nggak masuk surga kagak pakai mampir? Pengen nggak? Kalau dikasih tahu mau nggak? Tapi kagak enak. Biarin ya. Contoh, nih contoh. Jadi ada orang beriman Bu, terus dikasih sakit. Orang beriman dikasih sakit. Sakitnya rada lumayan lagi. Misalnya apa ya? Ini nih sekarang yang lagi rame. Apa namanya? Corona. Tapi jangan terlalu parah dah, yang sedang aja dah ya. Kan di rumah berapa hari itu? 2 minggu 14 ya. Bu, kalau ada orang beriman dikasih ujian corona, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, dia berikhtiar minum vitamin, minum apa segala, geplak, wajik, opak, lompong, ganyong, gengsot, kue dongkal, semua digares semuanya. Ya seumpama begitu. Apa bae, waduh, dimakan, diminum obatnya juga. Nah, begitu tanggal 14 nih, dengerin baik-baik nih. Tanggal 14 kan virus sudah mati. Kata dokter Bu, si corona mah kalau udah 14 hari mati sendiri. Kagak usah dipitesin. Ya, mau keju boleh, ya mau makan pala botak boleh, terserah dah pokoknya. Tapi yang pasti kalau udah 14 hari dia mati sendiri. Nah, ketika sudah 14 hari orang beriman tadi kan sembuh. Ketika dia sakit tadi, Allah kirim malaikat yang pertama ditugaskan Allah untuk apa? Untuk mencabut nikmat makan dan minum. Makanya biasanya kalau yang kena si corona ini penciuman kurang, lidah juga kagak enak-enak amat. Ya rada kagak enak dah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah kirim malaikat untuk mengambil kesempurnaan fisiknya. Makanya jadi rada-rada pucat, ya namanya juga lemes, letoy, tenggeng, lanus, angkrah ungkruh gitu ya. Yang lagi sakit, nangin doyong. Kemudian yang ketiga, Allah mengutus malaikat untuk mengambil rezekinya. Rezekinya dicabut sama Allah. Maka dia kagak kerja. Emang rezekinya tergantung ada yang ngasih, kan begitu ya. Nah yang keempat, malaikat diutus untuk mengambil dosa-dosanya semua dari mulai balik pertama, head pertama diambil semua, dicabut sama malaikat. Begitu tanggal 14, yang 3 dibalikin, yang atuh kagak. Apa? Tahu nggak yang dibalikin yang pertama? Yaitu nikmat makan dan minum dikembalikan. Makanya kalau udah 14 hari lah kemaruk ya. Apa-apa dimakan. Orang kan kalau baru sembuh makan dokoh banget ya. Balik lagi nikmat. Yang kedua, dikembalikan kenikmatan kesempurnaan fisiknya. Jadi cengar lagi, nggak pucat lagi. Ya udah sembuh. Nah yang ketiga dikembalikan apa? Rezekinya dibalikin lagi. Nah, yang nggak dikembalikan satu, dosa-dosanya yang diambil tadi dari mulai balik itu nggak dibalikin. Berarti apa? Ketika hari ke-14
Dia seperti kasobi waladat umuh. Dia seperti bayi baru lahir. Bersih Ustaz. Ini contoh. Makanya tadi saya bilang, pengen nggak ibu kagak mampir lagi di neraka? Tapi sakit. Makanya bilang saya kagak enak. Tapi mau nggak? Tuh sekarang kagak mau dah. Pak Ustaz, berarti matinya kalau meninggal itu sahih ya? Sahih. Dalilnya sahih. Asyhadu khamsah. Orang mati syahid ada 5. Al-mat'un. Pertama, orang yang kena penyakit muwabah. Ini kan muwabah. Termasuk demam berdarah. Syahid. Di kampung ibu ada yang kena emang? Ada. Ya. Jadi kalau pengen nggak mampir, pengen selama-lamanya, ya. Tapi jangan minta sakit. Habis ngaji, ya Allah, kata Ustaz Gupron, saya kasih corona apa ya? Lah jangan, kagak boleh. Kita tetap mintanya sehat. Allahumma afina fi sam'ina, fi badanina, wa fi qalbina, wa fi kulli halin. Tapi bukan hanya corona aja, sakit apa aja. Itu disebut dengan rahmat. Nah ada lagi, kalau nggak pengen sakit tapi nggak mampir, ada. Cuman jumlahnya 70.000 dari sejak zaman Nabi Muhammad. Sahabat Nabi aja udah berapa? Kita kebagian apa kagak? Dengan syarat 3. Ya. Pertama, kita tidak pernah minta dijampik sama dukun dan tidak pernah datang ke dukun. Yang kedua, kita tidak pernah yang namanya melakukan tahayul, tatoyur, tiaroh, mau ngawinin anak dihitung mulu. Pon lu paling 16 sama 17 sangka kalah, jangan dah. Lebocah udah demen pakai dipisahin. Nah itu nggak boleh. Kalau itu nggak masuk tuh. Yang ketiga syaratnya tawakal penuh kepada Allah. Kalau 3 ini bisa, nggak mampir ibu. Tapi potongannya sih ya, halo, susah kita potongan. Makanya cuma 70.000. Satu lagi ada. Buat perempuan khusus ya. Kalau pengen nggak mampir, apa itu? Haji. Jadi al-hajju itu adalah haji itu adalah jihadnya wanita, jihadul mar'ah. Udah pada pergi haji belum? Hah? Makanya sering baca surat Al-Waqiah. Kalau belum berangkat juga surat Tanah. Ya. Cepet dah ya. Baik, sekarang yang keberapa? Yang kelima ya. Tadi yang keempat apa? Rahmat Allah itu apa? Jadi orang apa? Nah itu rahmat. Karena kita nggak pesen. Yang kelima, rahmat Allah itu adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Menjadi umat atau pengikut Nabi Muhammad. Saya mau nanya, umatnya Nabi Adam beriman nggak? Hah? Nabi Adam umatnya beriman nggak? Beriman, sama kita. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, semua beriman. Karena mereka semua Islam kayak kita. Tapi kenapa kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad? Dan itu rahmat. Kok kita nggak dilahirkan di zaman Nabi Adam? Ibu kalau lahir di zaman Nabi Adam, bu, nggak peka ngaji. Lah tingginya 30 meter. Nabi Adam kan tingginya 30 meter. Semana ya? Lah ngajinya bagaimana? Iya 30 meter. Tahu zaman apa dah? Ibu kan paling 150 ini. Semeter 50 cm kan? 30 meter setiang listrik. Ranjangnya bagaimana ya? Cangkirnya segede. Nah pertanyaan saya tolong jawab. Apa untungnya jadi umat Nabi Muhammad? Kalau gitu apa untungnya? Ayo. Sebutkan 3 yang bisa pulang duluan. Benar ini. Oke. Saya sebutin 1. Untungnya jadi Nabi Muhammad itu masuk surganya duluan. Padahal tadi Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi masuk surganya duluan.
Yang kedua, ibadahnya kecil tapi nilainya gede. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Harga satu malam berapa? 1000 bulan, 83 tahun. Tuh untung nggak jadi umat Nabi Muhammad tuh. Kemudian yang ketiga, ibadah kita ini banyak dapat rukhsah keringanan.